Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Dengan haus dan lapar akan kebenaran-Mu, kami merindukan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan berfirman atas setiap kami dan urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa tangkap pesan-Mu dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Saya bacakan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan ini, kisahnya adalah Saul yang waktu itu sudah dipercayai menjadi raja atas bangsa Israel. Tetapi satu kali ada perintah Tuhan melalui hambanya yaitu Samuel supaya Saul ini menghabisi bangsa Amalek. Kenapa? Di ayat-ayat awal, di ayat 1-2 itu dikatakan bahwa bangsa Amalek pernah menjadi penghalang bagi bangsa Israel ketika orang Israel pergi dari Mesir atau keluar dari Mesir. Nah, waktu itu kesempatan di mana Tuhan sendiri memerintahkan supaya bangsa itu dihabisi sampai ke ternak-ternaknya, lembunya, dombanya, ontanya, semuanya dihabisi. Ya, tetapi apa yang terjadi? Saul tidak melakukan dengan sempurna. Dia melakukan, dia memerangi bangsa itu. Tetapi Raja Agag diselamatkannya. Terus lembu, domba tambun, pokoknya semua yang baik-baik itu diselamatkan juga. Ya, ternak yang jelek, onta yang jelek, domba yang jelek, lembu yang jelek, yang tidak bagus ditumpas habis, tetapi yang bagus dikumpulkan. Lalu singkat cerita, Nabi Samuel datang menjumpai Saul dan disitulah terjadi satu pernyataan yang sangat-sangat jelas bahwa ternyata Saul tidak taat. Ya, jadi Samuel menanyakan kepada Saul apa yang telah dibuatnya. Dan alasannya sok rohani, saudaraku. Jadi alasan dari Saul adalah ketika dia menyelamatkan domba-domba yang baik itu, alasannya untuk korban kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, miris sekali kalau kita perhatikan kisah ini. Seorang raja yang diurapi, seorang raja yang dipilih untuk memimpin bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, tetapi dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, dia mendengar tapi tidak mendengarkan. Jadi Saul mendengar perintahnya tetapi tidak memperhatikan. Nah, lebih tepatnya gitu ya. Tidak memperhatikan dan tidak melakukan. Nah, sehingga akhirnya dia dapat teguran keras. Bahkan sejak peristiwa itu Saul dilepas ya posisinya dari raja. Walaupun masih jadi raja, glegere, Jawabannya bilang masih raja, tetapi sudah tidak dalam pimpinan Tuhan lagi. Akhirnya raja yang baru pun Tuhan tetapkan. Nanti kita tahu bahwa raja berikutnya adalah Daud. Ya, tapi dari kisah ini kita mendapati, jadi seakan-akan apa yang dilakukan Saul itu baik. Ya, kalau di logika, oh iya ya, sekarang domba-domba, lembu yang baik, yang tambun kan dipakai buat korban, apa salahnya? Ya, seakan-akan ya sepertinya baik. Wow, ini menurut saya berlebihan. Karena apa? Saul mencoba untuk melakukan yang baik menurut pikirannya sendiri, tetapi bertentangan dengan perintah Tuhan. Hati-hati dalam kehidupan sehari-hari kalau kita nggak memperhatikan firman Tuhan, jangan-jangan apa yang kita lakukan yang baik, oh ini berhubungan dengan persembahan, oh ini berhubungan dengan aku berkorban sesuatu. Tetapi kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kalau itu ternyata bertentangan dengan perintah Tuhan, ya kita nggak taat terhadap perintah Tuhan, justru itu tidak mendatangkan kebaikan. Ya, saya pernah dengar dulu sekali. Ya, zamannya masih ada
SDSB. Ya, judi itu ya. Jadi artinya apa? Kalau dapat, wah persembahan buat Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Loh, saya selalu miris sekali. Saya sering dengar orang berdoa supaya ini nomornya tembus. Ya, ini perjudian zaman dulu ya. Akhirnya setelah dapat dia kasih persembahan buat Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan tidak butuh persembahan yang demikian. Yang dibutuhkan Tuhan ketaatanmu melakukan perintah Tuhan. Ya, jadi datang untuk memberikan korban itu kalau korbannya nggak benar justru tidak mendatangkan berkat. Ya, makanya datang untuk mendengarkan suara Tuhan itu lebih baik ya daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik ya memperhatikan firman Tuhan daripada lemak domba-domba jantan. Artinya setiap persembahan sebaik apapun yang kita berikan, kalau tidak didasari kita mendengarkan perintah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, jangan-jangan persembahan kita justru tidak berkenan. Ayo dengarkan firman-Nya dan belajar mentaatinya. Sekalipun mungkin itu tidak seperti yang kita pikirkan. Ya, jadi pikiran kita sangat terbatas. Mari belajar ketaatan. Dengarkan dan lakukan. Jangan sampai peristiwa Saul ini terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari kegagalan Saul supaya hidup kita lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Melalui kita mendengarkan Tuhan dan mentaati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami kembali belajar bagaimana kami harus mendengarkan Engkau dan mentaati akan kebenaran firman-Mu dan berjalan menurut firman-Mu, bukan melakukan apa yang baik menurut kami tanpa memperhatikan firman. Ampuni kami, kadang-kadang mungkin terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak mendengarkan firman-Mu, kami melangkah menurut kemauan kami. Dan kami berdoa hari ini Tuhan, biar setiap kami belajar sesuatu. Bagaimana pentingnya mendengarkan Tuhan dan juga mentaati firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini dalam perlindungan-Mu. Aman dan selamat dalam pertolongan Tuhan. Apa yang kami kerjakan lancar, aman, berhasil. Jauh corona, mara, bahaya, dan penyakit lainnya. Hidup dalam damai sejahtera dan berkat kemurahan-Mu menyertai hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur dan doa kami pagi ini. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap kuat, maju terus dalam Tuhan. Pertajam pendengaran kita mendengarkan suaranya dan taati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.